Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Kamilia Salsabila Ahmad dari Prodi Usaha Perjalanan Pariwisata UNED 2024. Di sini aku akan menjelaskan tentang body language atau bahasa tubuh. Sebenarnya body language itu apa sih? Jadi, body language atau bahasa tubuh adalah cara kita berkomunikasi tanpa menggunakan kata atau kalimat sebagai penjelas. Bahasa tubuh atau juga body language sangat penting untuk kita pelajari. Kenapa? Karena kita dapat menyampaikan tentang perasaan, tentang pikiran, dan juga niat kita dalam penyampaian. Apa aja sih tipe-tipe body language? Oke, yang pertama ada facial expressions. Seperti namanya, ini adalah ekspresi wajah, yaitu salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang paling mudah dipahami oleh seseorang. Ekspresi ini seperti ekspresi senang, sedih, marah. Terus gimana dong cara bikin ekspresi yang ideal? Ekspresi yang ideal yang umumnya dilakukan oleh profesional dilakukan seperti ini teman-teman. Yang pertama, kita harus menggunakan ekspresi yang bahagia. Jadi kita harus menggunakan ekspresi yang bahagia, dimulai dari mood kita, cara kita menyampaikan, dan juga cara kita melakukan komunikasi dengan orang lain. Contohnya seperti ini. Yang pertama kita harus senyum dan menggunakan mata yang berbinar, kemudian mengangkat sudut mulut kita. Jadi orang-orang yang akan berkomunikasi dengan kita pun akan merespon dengan hal yang positif juga teman-teman. Yang kedua ada body posture. Body posture adalah cara kita mendeskripsikan tubuh kita mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Body posture juga mempengaruhi kita dalam persepsi orang lain, maka dari itu body posture juga sangatlah penting untuk dilakukan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Berikut adalah body posture yang benar. Yang ketiga ada hand gesture. Mengapa sih ini penting? Karena hand gesture dapat menyampaikan pesan melalui emosi dan juga melalui gerakan tangan. Gestur juga dapat membuat komunikasi menjadi lebih menarik. Contohnya pada saat kita presentasi dan juga pada saat kita melakukan percakapan pada orang lain atau percakapan tertentu. Hand gesture yang akan saya berikan di sini yaitu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama ada hand gesture seperti tangan membuka. Ini mengartikan bahwa kita jujur dan juga terbuka. Yang ketiga ada menggerakkan tangan seiring kita berbicara, yaitu pada saat kita berbicara, kita menggunakan tangan sebagai gambaran umum atau sebagai gambaran yang mengawang. Ini juga akan memberikan deskripsi tentang kalimat yang kita jelaskan kepada audiens. Terus yang ketiga ada cara kita menggerakkan tangan dengan menghitung jari, seperti ini akan menekankan pada poin-poin penting atau poin-poin tertentu. Oke, selanjutnya kita masuk ke tips. Jadi, gerakan tangan atau hand gesture itu tidak bisa dilakukan secara terus-menerus teman-teman. Jadi, kita harus menggunakan tips. Tips ini harus dilakukan agar tidak memberikan persepsi yang salah kepada audiens. Jadi, tips ini adalah yaitu menghindari gestur yang menggunakan gestur tangan seperti arti-arti negatif teman-teman. Jadi ada gestur tangan yang seperti menjelaskan hal-hal negatif. Itu sangat tidak dianjurkan dalam hal komunikasi atau dalam percakapan kepada orang lain. Oke, selanjutnya ada eye contact. Pernahkah kalian mendengar bahwa eye contact adalah queen of the body language? Seperti pada kutipan, your eyes is the windows of your soul. So, mata ini tidak bisa berbohong guys. Jadi, mungkin ada yang berkomentar bahwa, Kak, aku introvert, aku nggak bisa eye contact dengan orang lain. Nggak boleh kayak gitu ya teman-teman. Tidak bisa dalam hal berkomunikasi, kita tidak bisa melakukan hal seperti itu. Kita harus tetap profesional dengan cara kita dapat melakukan eye contact dengan melihatkan daerah muka seperti daerah mata atau daerah hidung. Kita hanya perlu fokus pada
daerah seperti itu dan tidak perlu memfokuskan pada daerah lain. Aku jamin kalian bisa melakukan eye contact dengan orang lain. Tips ini akan membangkitkan kepercayaan diri dan juga value dalam diri kita, teman-teman. So, aku harap kalian bisa melakukan tips ini ya. Oke, yang terakhir ini ada vokal tone memiliki arti dalam kita mengucapkan sebuah kalimat. Jika kita menggunakan vokal tone yang tinggi, maka lawan bicara kita juga akan menggunakan vokal tone yang tinggi, teman-teman. Tetapi jika kita menggunakan vokal tone yang rendah, itu juga tidak baik dalam hal komunikasi. Dan juga walaupun kita menggunakan kata-kata atau kalimat yang baik pada saat kita melakukan percakapan dengan orang lain ataupun dengan berkomunikasi dengan orang lain, tetapi kita tidak menggunakan vokal tone yang benar, maka akan berakibat pada pesan yang kita sampaikan, teman-teman. Jadi, tips dalam menggunakan vokal tone yang benar yaitu yang pertama, kita harus menyadari vokal atau suara dari diri kita. Jika dari diri kita sudah terbiasa menggunakan vokal tone yang keras atau vokal tone yang agak sedikit tinggi, kita harus menyesuaikan pada lawan bicara. Contoh, pada lawan bicara pada saat kita wawancara, tidak mungkin kan kita menggunakan vokal tone yang tinggi pada saat kita wawancara. Dan juga kita harus memperhatikan vokal tone di bawah. Kita harus memperhatikan vokal tone pada saat lawan bicara. Semisal lawan bicara kita menggunakan vokal tone yang rendah, kita harus mengikutinya, teman-teman. Dan juga semisal lawan bicara kita menggunakan vokal tone yang tinggi, kita tidak boleh menggunakan vokal tone yang tinggi juga. Kita harus menggunakan vokal tone di bawah lawan bicara tersebut. Mengapa? Karena itu akan berakibat pada emosi yang kita sampaikan dan juga kalimat yang kita sampaikan, teman. Oke, itu adalah tipe-tipe body language yang aku sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang aku sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman ya. Dan juga semoga kalian bisa melakukan tips-tips dari aku. Sekian video dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share. See you!